Piala Euro 2016 di Prancis jadi salah satu Piala Euro yang paling sulit untuk dilupakan. Nggak cuma hype yang begitu tinggi, tapi kompetisi 4 tahunan ini juga meninggalkan momen-momen yang unik. Setelah 7 tahun berlalu, Cetak Gol coba mengingat cerita tak terlupakan di Piala Euro 2016 sebagai berikut. Portugal yang selalu raih hasil imbang. Di Piala Euro edisi kali ini, tim nasional Portugal tergabung dalam grup F bersama Islandia, Austria, dan Hungaria. Saat itu, skuad Selecao punya komposisi kedalaman skuad yang cukup mengerikan. Sejumlah pemain beken seperti Pepe, Luis Nani, sampai Pizzi pernah menghiasi skuad asuhan Fernando Santos. Sayangnya, Portugal mengawali 3 laga pembuka dengan hasil minor. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya bisa meraup 3 poin setelah ditahan imbang oleh Islandia, Austria, dan Hungaria. Skuad Selecao bahkan terancam gak lolos ke babak 16 besar. Hasil ini membuat Portugal menjadi satu-satunya negara yang belum pernah menang di fase grup. Beruntung Os Navigadores berhasil lolos dengan status peringkat 3 terbaik. Di Piala Euro edisi tersebut, UEFA menambah kuota peserta menjadi 24 negara. Dengan finish sebagai peringkat 3 terbaik, maka timnas Portugal justru semakin diremehkan. Banyak pihak yang menilai kalau anak asuh dari Fernando Santos nggak bakal keluar sebagai juaranya. Bahkan skuad Selecao das Quinas sudah dianggap bukan klub unggulan sejak babak kualifikasi. Kejutan timnas Portugal yang diremehkan. Namun remehan itu bisa dibuktikan setelah Portugal mampu memberikan kejutan. Mereka lolos ke babak perempat final setelah susah payah mengalahkan Kroasia dengan skor 0-1. Cristiano Ronaldo menjadi sosok penting usai menyumbangkan assist untuk Ricardo Quaresma. Di babak perempat final, Portugal juga mampu mengalahkan Polandia lewat drama adu penalti. Konsistennya Selecao semakin gak terbendung dengan dipastikan lolos ke babak final. Saat itu Selecao mampu mengalahkan timnas Wales dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Di babak final, Portugal menghadapi ujian berat dengan menghadapi sang tuan rumah Prancis. Hebatnya, skuad Selecao mampu mengalahkannya dengan keunggulan tipis 1-0. Hasilnya, Portugal dipastikan menjadi juara di Piala Euro 2016 untuk yang pertama kalinya. Cristiano Ronaldo jadi pelatih dadakan. Kesuksesan Portugal juara nggak lepas dari andil Ronaldo yang mampu mencetak 3 gol dan 3 assist. Ini juga menjadi trofi pertama Ronaldo di ajang Piala Euro sepanjang karirnya. CR7 mengungkapkan jika gelar ini berhasil membuatnya menangis bahagia. Namun sayangnya Ronaldo nggak bisa mengeluarkan seluruh tenaganya di pertandingan puncak. Saat laga baru berjalan 25 menit, Ronaldo terpaksa ditanduk keluar akibat cedera. Bukannya duduk dan beristirahat, sang mega bintang justru menginstruksikan rekan-rekannya. Dengan kaki yang diperban, Ronaldo seperti pelatih dadakan untuk memberikan semangat. Ex-Real Madrid ini bahkan terlihat frustasi saat rekan-rekannya gagal memanfaatkan peluang. Saat itu Ronaldo juga kedapatan menasehati Rafael Guerreiro dan Eder di pinggir lapangan. Semangat dan instruksi yang diberikan oleh Ronaldo berdampak positif untuk rekan-rekannya. Terbukti Portugal mampu menahan gempuran Prancis hingga babak tambahan. Soundtrack This One For You yang melegenda. Piala Euro 2016 Prancis menjadi sangat berkesan karena soundtrack This One For You yang meledak. Musik ciptaan David Guetta ini melegenda karena liriknya yang mudah diingat. UEFA menilai kalau Guetta sebagai sosok penyanyi yang tepat untuk membuat soundtrack resmi. Pasalnya sang musisi sudah punya banyak karya yang menyihir para pendengar. Presiden UEFA saat itu yakni Michel Platini juga mengaku antusias dengan soundtrack tersebut. Platini cukup yakin jika David Guetta bakal mendongkrak popularitas di Piala Euro 2016. David Guetta mengaku kalau soundtrack This One's For You direkam bersama jutaan orang. Dirinya ingin membuat banyak orang terkesan dengan proses pembuatan lagu tersebut. Benar saja, atmosfer lagu ini cukup semarak dengan memiliki hype yang tinggi. Buktinya soundtrack ini sudah diputar sebanyak 321 juta kali di platform YouTube. Sementara di Spotify, lagu ini sudah didengar 486 juta kali. Pencapaian ini jauh melewati lagu resmi Piala Euro 2012 yakni Endless Summer yang dibawakan oleh Oceana Mahman. Soundtrack Endless Summer sendiri hanya diputar sebanyak 98 juta kali di YouTube. Sementara di Spotify, lagu ini baru didengar sebanyak 12 juta kali saja.
kisah romantis para pemain. Piala Euro 2016 juga menyimpan momen romantis yang sulit untuk dilupakan. Beberapa kisah asmara dari pemain dan penggemar nggak luput dari sorotan kamera. Pertama ada momen Rebecca Vardy yang menenangkan Jamie Vardy usai kekalahan Inggris dari Islandia. Skuad The Three Lions harus tersingkir usai ditumbangkan oleh skuad Viking. Kemudian ada momen romantis dari Gareth Bale dan juga sang istri yakni Emma Rins. Perempuan kelahiran Cardiff ini terus mendampingi kapten timnas Wales tersebut di Piala Euro 2016. Dengan dukungan Emma, Bale berhasil tampil moncer di ajang Piala Euro 2016. Dirinya berhasil membawa skuad The Dragons lolos dari babak 16 besar dengan status juara grup B. Jelang laga kontra Irlandia Utara di babak 16 besar, Gareth Bale juga sempat menghampiri Emma di bangku penonton. Mantan pemain Real Madrid ini terlihat bahagia dengan kehadiran sang istri. Berikutnya ada kisah asmara antara Sergio Ramos dan sang kekasih bernama Pilar Rubio. Keduanya saling menunjukkan kemesraan di tengah gelaran Piala Euro 2016. Rubio tertangkap kamera memberikan ciuman penyemangat kepada Ramos sebelum bertanding. Terakhir ada Joshua Kimmich yang tetap mesra bersama sang kekasih yakni Lina. Dirinya merayakan kemenangan timnas Jerman atas Slovakia di babak 16 besar dengan sang kekasih. Semangat Islandia yang terinspirasi dari Viking. Tim nasional Islandia sempat menjadi tim mengejutkan di perhelatan Piala Euro 2016. Skuad Strakarnir Okkar bahkan sempat mengalahkan timnas Inggris di babak 16 besar dengan skor 2-1. Kapten Islandia yakni Eren Gunnarsson mengungkapkan kalau timnya mengadopsi semangat dan daya juang Viking. Viking sendiri dianggap sebagai semangat leluhur yang gak bisa dilupakan. Sayangnya jalan mereka harus terhenti di babak perempat final saat menghadapi timnas Prancis. Saat itu mereka berhasil dikalahkan dengan skor telak yakni 5-2. Uniknya saat kembali ke negaranya, para pemain disambut layaknya seperti pahlawan. Mereka melakukan selebrasi yang saat ini sering disebut sebagai Viking Clap. Aksi jorok Joachim Low. Momen terakhir yang paling diingat adalah saat Joachim Low tertangkap kamera sedang menggaruk selangkangan. Momen ini terjadi saat Jerman berhasil menang dengan skor 2-0. Uniknya setelah itu Joachim Low langsung mencium bau tangannya tersebut. Momen unik ini langsung menyebar luas di jejaring sosial media Instagram ataupun Twitter. Aksi joroknya ini membuat Joachim Low punya citra negatif di kalangan para penggemar. Sebelumnya Joachim Low pernah melakukan aksi mengupil di Piala Dunia 2014. Pelatih asal Jerman ini pun kemudian meminta maaf kepada publik sepak bola atas aksinya tersebut. Dia bilang akan mencoba berperilaku baik dengan cara yang berbeda dan meminta maaf untuk itu. Itulah ulasan cerita tak terlupakan di Piala Euro 2016 di Prancis. Bagaimana pendapatmu? Momen manakah yang masih kamu ingat sampai dengan sekarang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.